Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada video kali ini kita akan membahas terkait pemrograman, yaitu pada pemrograman kali ini kelompok kita membuat game tic-tac-toe sederhana. Namun sebelum masuk pembahasan, di sini kita akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kita. Dimulai dari saya, ada Sila Eka, di sini ada Satria Pandu, lalu ada Fairista, ada Fahmi dan juga ada Alvan. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Oh ya, sebelumnya di sini saya memperkenalkan dulu kalau di sini kita menggunakan Visual Basic Net dengan tampilan Windows Form. Dan di sini kita buat game tic-tac-toe sederhana dengan 2 pemain, yaitu player X dan player O. Pada bagian awal, di sini kita menggunakan beberapa variabel seperti checker, +1 dan juga LBL player dalam pemrograman kita. Yang mana checker itu bertipe boolean. Seperti dim checker as boolean itu digunakan untuk menentukan giliran pemain. Jika false, maka akan gilirannya si X, dan jika true, itu nanti akan gilirannya si O. Lalu pada +1 as integer, di situ kita gunakan untuk menyimpan dan menambahkan skor pemain. Dan pada LBL player itu kita LBL player X dan LBL player O itu digunakan untuk menampilkan skor masing-masing pemain melalui level. Selanjutnya itu ada juga event form 1 underscore load, yang mana itu programnya menginisialisasi skor awal kedua pemain menjadi 0 saat aplikasi pertama kali dijalankan. Selanjutnya untuk pemrograman selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi pada Fahmi. Di sini saya Alfat akan menjelaskan pemrograman selanjutnya ya. Nah, di sini bagaimana pemain akan berinteraksi dengan permainan. Pada program ini, semua tombol tic-tac-toe menggunakan satu event yang sama, yaitu button tick-click. Ketika pemain menekan salah satu tombol, maka program akan mengecek apakah tombol tersebut masih kosong. Jika masih kosong, maka tombol akan diisi dengan simbol X atau O sesuai dengan giliran pemain. Giliran ini diatur oleh variabel checker, di mana nilai false untuk player X dan true untuk player O. Setelah tombol diisi, tombol tersebut akan dinonaktifkan agar tidak bisa dipilih lagi. Kemudian program ini langsung memanggil fungsi skor untuk mengecek apakah sudah ada pemenang. Dengan cara ini permainan bisa berjalan secara bergantian dan teratur sampai salah satu pemain menang. Selanjutnya akan dijelasin oleh Pandu. Oke, sebelumnya di sini saya bakal melanjutkan penjelasan dari pemrograman yang sudah kami buat. Di sini saya bakal menjelaskan bagian penting, yaitu tentang penentuan pemenangnya. Di sini kan kita melihat bisa ada si tanda skor. Skor ini itu fungsinya itu digunakan untuk mengecek semua kemungkinan kemenangan, baik secara horizontal, vertikal ataupun diagonal. Tadi kan di sini kan bersama apa sudah disebutkan. Kita akan cek di sini nih, ada button 1, button 2, button 3. Kalau ini kan secara vertikal ya? Secara horizontal. Terus kita ini ada yang secara vertikal, itu ya 1, 4, 7 ini. Kalau ini secara vertikal. Nah, kalau misalkan 3 kolom itu 3 kotak itu terpenuhi, O atau X ya, maka dia itu bakal bisa dinyatakan menang. Nah, jika misalkan player X yang menang nih, player X menang, maka tuh akan muncul di message box the winner is player X. Nah, itu bakalan muncul nanti. Nah, habis itu juga nanti di skornya, di papan skornya nanti itu juga bakalan bertambah gitu sih nilai X tersebut, jadi dia punya 1 poin. Nah, habis itu setelah itu game bakalan di reset. Nah, hal yang sama itu juga berlaku di player O tadi. Kalau misalkan player O menang, berarti si player O bakalan bertambah poinnya 1 poin. Habis itu juga dia jika skor salah satu pemain itu lebih dari 2, artinya 3, itu otomatis bakalan menang gitu. Jadi misalkan si X itu sudah memenuhi 3 kali itu, berarti si player X itu bakal dinyatakan menang. Nah, setelah itu game itu akan otomatis tertutup. Jadi semua skor yang tadinya ada nilainya bakalan menjadi 0 kembali. Itu menggunakan
application exit. Nah, jadi sistem ini tuh tidak hanya menentukan pemenang setiap ronde, tapi juga menentukan akhir dari permainan secara keseluruhan. Nah, untuk berikutnya bakal dijelasin sama Fahmi. Oke, di sini aku bakal jelasin fitur tambahan dari codingan yang telah kami buat, yakni dari fitur reset, new game, sama exit. Untuk dari fitur reset itu ada pada codingan btn reset underscore click, yakni fungsinya tuh buat ngembaliin semua tombol ke kondisi awal atau kosong dan aktif kembali. Terus juga mengatur warna tombol, terus mengembalikan giliran ke player X karena player X itu player yang awal. Terus ada btn new game, itu fungsinya itu buat melakukan reset papan, yakni mengembalikan skor papan menjadi 00 semua. Terus ada fitur exit, yakni pada codingan btn exit underscore click, itu fungsinya buat menampilkan konfirmasi sebelum keluar gitu. Terus jika pengguna memilih yes, maka aplikasi akan ditutup secara otomatis. Jadi dengan adanya fitur ini tuh pemakai itu bisa mengulang ronde tanpa menghapus skor. Terus juga bisa memulai permainan baru dari awal dan juga keluar dari aplikasi dengan aman. Sekian. Baik, jadi itu saja penjelasan dari kami. Namun sebelum kami mengakhiri, kami akan menunjukkan bagaimana kode ini ketika di start. Berikut videonya. Nah, ini adalah contoh pada saat game ini di running. Jadi kalau misalkan tadi X-nya itu sudah memenuhi, maka X-nya menang. Terus kalau misalkan kita lagi main, terus sekiranya kita mau reset game, kalau kita reset itu berarti dia tuh nggak ngulang si skor keseluruhannya, dia cuma ngulang pada saat rondenya aja. Jadi skornya tetap cuma ngulang si rondenya aja. Terus dia ini di running lagi, masih dicoba. Yang menang O. Nah, ini yang terakhir yang menang X. Nah, kalau misalkan udah 3 poin, tadi kan udah lebih dari 2, berarti dia 3. Nah, itu otomatis si gamenya itu bakal close ataupun reset lagi, dimana player X itu udah nyatain menang karena dia sudah 3 kali menang. Begitu. Nah, itu kalau tadi contohnya kalau misalkan si programnya itu di exit, jadi langsung keluar gitu. Ya, nanti kalau jika di exit itu bakal ada pilihan antara yes sama no, apakah untuk meyakinkan kembali kepada pemain apakah benar-benar ingin keluar dari game atau tidak gitu. Jadi berikut video dari kami. Sebelum kami mengakhiri, kami menjelaskan terlebih dahulu bahwa salah satu anggota kami yaitu Koyista belum dapat menjelaskan terkait video ini karena ada satu dan lain hal. Baik, jadi sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi